Ustaz. Mari kita angkat lagu pujian kita, Bapak yang kasih. Teman-teman, mari kita bersatu dengan Tuhan. Allah Bapa kami berkata dalam firman sebagai Tuhan, ini kami anak telah hadir di rumah-Mu ya Tuhan Yesus, di mana kami akan melaksanakan budi pekerja Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berikanlah kami ketenangan di dalam rumah-Mu ya Tuhan Yesus, bisa dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati yang membawakan firman Tuhan di juga. Kau berkati dia panjang umur hidupnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau memberkati dari awal ke tengah hingga akhirnya ibadah kami Tuhan Yesus. Ini doa Anakmu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita, amin. Untuk teman-teman mohon berdiri. Mari kita angkat lagu sukacita kita dengan sukacita dulu.
puji kita layak dipuji. Sebelum kita doa untuk firman, ya nanti kita langsung siap dengan pembacaan firman-Nya. Buka Alkitabnya dulu, Yesaya 41. Yesaya 41. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai 10. Dipersiapkan Alkitabnya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Oke, suaranya bagi yang sudah dapat dibuka Alkitabnya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kau boleh sampaikan kami semua anak-anak-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Kami pada pagi hari ini melakukan ibadah ya Bapa. Kami yakin mulai dari awal pertengahan sampai nanti kami mengakhiri kegiatan ibadah kami ini ya Bapa, Engkau hadir dan bertahta di tengah-tengah kami ini ya Bapa, di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Firman-Mu akan hamba sampaikan kepada kami semua di sini ya Bapa. Berikan kepada hamba-Mu roh bijak, roh takut dan roh yang mampu untuk menyampaikan ini kepada anak-anak-Mu ini ya Bapa. Berpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom buat kita semuanya. Ya. Ibu masih tetap mengucapkan selamat datang untuk kelas 10 ya di Budi Pekerti kita di SMA Negeri 4 Batam ya.
Oke. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita buka Alkitab kita, pembacaan kita dari Yesaya pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-8, 9 dan 10. Ayat yang ke-8 dibaca oleh kaum perempuan, ayat yang ke-9 dibaca oleh kaum laki-laki, ayat yang ke-10 nanti kita semua serta. Kita mulai yang merasa dirinya kaum perempuan, ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Semua, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada amin? Iya, ya. Ibu sengaja memilihkan teks ini untuk kita pada pagi hari ini. Ya, intinya di sini ya, di dalam nats ini adalah judul berikutnya Israel adalah Israel hamba Tuhan. Ya, nah tetapi untuk sekarang ini siapakah yang orang Israel itu? Siapa? Siapakah yang layak dikatakan hamba Tuhan itu? Siapa? Tunjuk tangan dulu yang layak dikatakan hamba Tuhan. Yang merasa dirinya hamba Tuhan. Iya, bukan berarti hamba Tuhan itu kamu pelayan kan? Bukan, ya. Kita semua. Kita yang telah diapakan? Dibebaskan. Ya, aku akan membawa. Ya. Ini adalah ketika Yakub membawa bangsa Israel keluar dari mana? Perbudakan Mesir. Ya. Nah, banyak sekali tantangan yang dialami Yakub pada saat itu. Ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, sekarang ya, untuk kamu sekarang ini sebagai seorang pelajar, ya, kamu adalah apa tadi? Hamba Tuhan, ya. Inti dari ayat kita ini, yang 3 ini adalah ayat yang ke-10 itu. Makanya Ibu katakan tadi kita sama-sama membaca ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10 itu dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, jadi ya, kalau kita percaya kita adalah hamba Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan dikatakan janganlah takut, aku akan menyertai engkau. Ya, tetapi ya, di dalam penyertaan Tuhan itu, ya, tidak serta-merta kamu itu mendapat kesenangan, ya, tak selamanya, ya. Kalau mengikut Tuhan itu jalannya mulus, ya. Harus apa? Kalau sebagai pengikut Tuhan harus rela memikul apa? Iya, ya. Lambang dari memikul salib itu, ketika kita lihat proses perjalanan Tuhan memikul salib itu bagaimana?
yang Tuhan terima. Nah, sama seperti kita sekarang ini, ya. Ketika kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan, ya, ketika kita memilih untuk menjadi orang pengikut Tuhan, ya, jalan menjadi pengikut Tuhan itu tidak semata-mata apa? Iya, tidak semata-mata mulus, tidak semata-mata baik. Kan ada nyanyinya kan? Aku tidak menjanjikan apa katanya? Aku tak menjanjikan apa? Coba. Siapa yang tahu? Tahu kan? Itu kan dari firman Tuhan ya. Semua kata-katanya itu ya. Jalan selalu mulus untuk kamu ya. Tetapi Tuhan berjanji apa? Tuhan selalu menyertai. Ya, Tuhan selalu menyertai. Ya. Nah, jadi tetapi ya, udahlah santai aja. Kan Tuhan menyertai. Kan kata ibu itu, sedikit-sedikit Tuhan menyertai. Tapi kalau kamu jangan hanya duduk diam, ya. Bukan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Nah, apa aplikasinya kepada kamu sebagai seorang pelajar? Ya, ketika Tuhan menyertai kamu dan kamu mengaku sebagai pengikut Tuhan, mengaku sebagai hamba Tuhan, ya, apa yang perlu kamu tunjukkan? Ya, apa yang perlu kamu perlihatkan bahwa kamu itu adalah seorang hamba Tuhan? Ya. Nah, di tengah-tengah lingkungan kamu, ya, lingkungan kamu itu dimulai dari mana? Lingkungan kamu di rumah, lingkungan kamu di sekolah, dan juga lingkungan di sekitar kamu. Ya, tunjukkan bahwa kamu itu adalah seorang pengikut Tuhan. Ya, tunjukkan bahwa kamu itu adalah seorang pengikut Tuhan. Dan kami yakin, ya, ini permulaan tahun ajaran baru untuk kita SMA Negeri 4 Batam dan mungkin untuk semuanya. Setelah apa yang kita lalui 2 tahun, hampir 3 tahun yang lalu, kita belum pernah, kita sudah, ya, tidak mengadakan kegiatan ini secara tatap muka. Ya, dan mungkin yang kelas 10 juga melakukannya di sekolahnya masing-masing juga secara online, ya. Yang kelas 11 12 itu sudah paham. Ya, kalau dulu ya siapa yang bertugas tiap pagi sudah harus, ya, online kita ya, bagi yang sudah ini nih, yang progres, ya. Nah, sekarang kita bersyukur sekarang ini kita bisa melakukannya, ya, dan kita bisa sampai kita lalui semua itu, ya. Itu adalah bukti yang ayat yang ke-10 tadi. Aku akan menyertai kamu, ya. Aku menyertai kamu, ya. Ini bukti daripada Tuhan selalu menyertai kita, ya. Kita boleh, ya, ikut di kegiatan ini, dan kamu juga sekarang, ya, sekarang sudah melakukan pembelajaran secara offline, ya, tatap muka 100%, ya. Walaupun masih harus kita tetap menjaga, ya, menjaga apa? Tetap dengan prokes, ya. Nah, apa yang perlu kamu jaga yaitu
izin sakit, minta pulang. Ya, kenapa? Karena mungkin kita kan dari Jumat sudah selesai pembelajaran, ya. Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam, itu mungkin kamu tak tidur tak tidak kamu. Ya, itu berdampak, ya, berdampak sama kamu. Oke lah, ya. Karena kamu mungkin balas dendam, ya. Dari Senin sampai Jumat kita pulangnya jam berapa? Jam 4, ya. Jam 4 itu baru sampai di rumah. Akhirnya Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam, dah, ya. Kamu mungkin tidak kemana-mana, ya. Kamu tidak kemana-mana, kamu di rumah, tetapi kamu tidak tidur, kamu begadang, ya. Begadang pegang apa? Pegang handphone. Tiba hari Seninnya di sekolah puyeng, pusing. Iyalah, kan? 3 malam begadang terus, ya. Hari Sabtunya kamu bangun jam 12, ya. Nah, tidur lagi jam 2 subuh. Hari Minggunya oke lah ke gereja, ini gereja sore, kan udah ada sekarang gereja sore, kan? Nah, hari Minggu itu bantai juga. Lembur yang gak jelas itu, lembur megang HP, ya. Hari Seninnya baru, ya. Memang kamu pucat loh. Setiap orang yang datang izin ke sekolah, ke piket itu memang dia pucat, ya. Pucat karena apa? Yaitu, ya, pengaruh karena kurang istirahat tadi, ya. Jadi besar harapan ibu untuk anak-anak ibu yang ada di sini, ya, yang terutama semua yang di Rokris, ya. Kamu juga, ya, bukan hanya pengurus ini yang dikatakan Rokris. Semua yang di sini adalah kita adalah Rokris, ya. Nah, jangan, ya nak, ya, batasi diri kamu, ya. Kamu yang mengatur semua diri kamu itu, ya. Mau berapa jam pegang handphone itu kamu sendiri yang mengatur, ya. Kamu sendiri yang mengatur, ya. Nah, jadi supaya, ya, nampak kamu sebagai seorang pelajar, yang menghambakan diri kepada Tuhan, ya, tunjukkan itu di dalam kelasmu, ya, di lingkungan sekolahmu, dan juga di tengah-tengah masyarakatmu, ya. Jangan sampai tercela, ya. Jangan terus nanti, oh iyalah, nah, terus kayak gitu nanti, ya. Untuk yang kelas 10, ya, ibu tekankan, ya, kalaupun apapun jalurmu masuk ke SMA 4 ini, ya, itu semua nanti bisa kita lihat nilaimu di semester pertama ini, ya. Jadi jangan terus merasa saya masuk ke sini jalur zonasi bu, enteng aja semua, belum tentu, ya. Belum tentu. Jalur apa? Jalur prestasi, ya. Belum tentu yang jalur zonasi itu tidak mampu, oh tidak, ya. Semua berubah nanti kamu di sini, ya. Jangan kamu selalu mengatakan, ya, orang tua kamu itu yang paling sering mengatakan itu. Dulu di SMP 3 besar, dulu di SMP 5 besar, sekian besar, gitu. Kok di SMA kok mengecil gitu, ya kan? Nggak tahu, nggak kenapa, tiba-tiba, ya. Nah, ya. Jadi bukan itu jaminan, tetapi apa? Intinya kamu tetap harus belajar, ya. Karena semua
Itu belum. Ya, itu bukan jaminan. Tanya kakak-kakakmu kelas 11 dan 12 itu. Ya. Tetapi ya, kemungkinan dasar itu ada kamu pegang, ya. Tapi harus tetap diasah, ya. Harus tetap diasah. Ya. Kemudian untuk yang kelas 12, ya. Waktu kamu tidak banyak lagi di SMA 4, ya. Ibu berharap tidak ada, jangan ada panggilan orang tua lagi. Kamu sudah kelas 12 masih juga dipanggil orang tua, ya. Urusannya sepele aja, kamu gak bikin tugas. Aduh, ya. Mana mau jadi mahasiswa seperti itu, ya. Nah, itu, ya. Jadi, ya, inti daripada nats kita pada hari ini ya kita ambil yaitu yang dari ayat 10-nya. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Ya. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Bahkan memegang tangan kananmu, ya, bahkan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, ya. Ini yang dijanjikan Tuhan kepada kita ketika kita sudah menghambakan diri kepada Tuhan, ya. Ketika kita sudah menyatakan diri menjadi pengikut Tuhan. Ya. Nah, semoga kita semua di sini adalah orang-orang yang menang. Ya. Orang-orang yang bagaimana? Yang teguh. Ya. Orang-orang yang tidak bimbang. Sehingga kita layak dikatakan sebagai apa? Hamba Tuhan. Ya. Tuhan menjanjikan ini kepada kita. Kapan, Bu? Ya. Setiap saat. Ya. Setiap saat apabila kita ya sudah apabila kita sudah menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Ya. Tuhan menjanjikan ini kepada kita. Ya. Jadi Ibu percaya dan yakin, ya, untuk semua, ya, mulai dari kelas 10, 11 dan 12, ya. Ingat, ya, jaga kesehatanmu, ya. Kesehatan apa? Kesehatan badan dan pikiran, ya. Pikiran yang sehat juga perlu, ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi di dalam lingkungan sekolah, ya. Jangan melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak terpuji di mana? Di lingkungan sekolah. Ya. Di sekolah itu kita punya aturan, kita punya tata tertib tanpa memandang, ya, agamanya apa, sukunya apa. Jadi jangan nanti ketika kamu kena di peraturan itu kamu merasa mungkin karena saya itu Kristen lah, suka-suka sekolah itu aja bilang aku keluar. Bukan, ya. Ada sebab, tentu ada akibatnya, iya kan? Nah, jadi jangan terus merasa karena kaum minoritas. Tidak, ya. Kalau kamu bagus, kalau kamu baik, ya, buktinya banyak kok, ya, yang dari Rokris yang selalu berprestasi, ya, yang selalu berprestasi
di SMA 4 yang membawa nama baik SMA 4. Ya, nah, itu yang perlu kamu tahu. Ya, jadi jangan nanti, oh orang tiba kampung ya, maaf ya, terus selalu aja seperti itu nanti. Ya, nah, hilangkan, ya, hilangkan stereotip. Maksudnya jangan kamu dilabelin yang seperti itu. Ya, jangan kamu langsung dikasih label yang seperti itu nanti. Ya, kalau ibu lihat sekarang ini ya, kalian juga apalagi kalian yang titipan kampung, ya, aktif di remaja gereja. Ya, ibu tahu itu. Termasuk di gereja ini juga, di gereja HKI, di Sion, ya, yang anak-anak SMA 4, ya, ibu tahu itu semua, ya. Senang melihat kalian aktif, ya, di gereja, ya. Begitu juga di luar dari yang tiba kampung, ya, ikut, ya, kegiatan-kegiatan remaja-remaja gereja yang diadakan oleh gereja kamu masing-masing. Aktif kamu di sana, nak. Dengan cara seperti itu, paling tidak, ya, kamu tidak melulu dengan HP-mu itu, ya. Paling tidak kamu tidak melulu dengan HP-mu itu, ya. Ini pengalaman ibu dengan anak ibu sendiri. Dia masih kelas 9, sudah ibu suruh dia masuk remaja. Dari mulai kelas 8 kemarin ibu suruh dia masuk remaja, ya. Biar dia ada kegiatannya di gereja itu, ya. Apa kegiatan remaja di gereja itu dia diikutkan. Tujuannya apa? Tujuan ibu yang paling utama itu, ya. Paling tidak HP itu bisa dia tidak pegang terus, ya. Walaupun dari rumah ibu ke gerejanya jauh, naik gojek, ya ibu gojekin aja, nggak apa-apa. Yang penting dia kumpul dulu sesama remaja di gereja. Karena kita yakin kamu, dari mulai kamu, kalau kamu aktif di gereja dari mulai remaja, ya, dari mulai sekolah minggu sih, ya. Kalau kamu rajin sekolah minggu, pasti kamu pengen juga ikut jadi remaja gereja, RNH namanya, ya, kalau di kita yang HKBP, ya. Nah, kemudian nanti ketika kamu berkeluarga, kamu pasti ikut juga, ya. Pengen juga ikut, ya, kumpulan bapak-bapaknya, kumpulan ibu. Itu dimulai dari sekarang. Iya, nggak percaya kamu sampai, ya. Percaya kamu. Tapi kalau kamu cuek-cuek aja sampai tua pun nanti kamu datang ke gereja cuek-cuek aja, ya. Jangan bilang bapak sama mama juga nggak pernah ke gereja. Ya kamu yang memulai, ya. Jangan selalu mencari salah orang lain. Kamu yang memulai rajin di gereja, ya. Kalau ada orang bilang ada sosok suci katanya, jangan, ya. Kau usah dengarkan. Kamu yang tahu apa tujuan kamu datang ke gereja, iya kan? Dengan kamu aktif di remaja gereja, termasukkah itu bagian dari sosialisasi kamu? Termasuk, ya kan? Ya, termasuk juga, ya. Jadi di gereja ini pun, ya, kamu aktif di bidang kerohanian pun itu termasuk sosialisasi kamu, termasuk pergaulan kamu juga itu, ya. Jadi ibu berharap, ya, semua, ya, yang ada di sini, ya, semua yang ada di sini, ya, anggota rokrisnya, apalagi pengurus rokrisnya harus aktif juga di gerejanya, ya, harus aktif juga di gerejanya. Aku yakin semua gereja pasti punya perkumpulan atau organisasi yang khusus untuk remaja, iya kan? Ada kan? Ya, pasti itu ada, ya. Oke, kita ulang pembacaan, tampilkan dulu yang
penyertaan-Mu kepada kami tidak pernah berhenti ya Bapak. Untuk itu kami mengucap syukur ya Bapak, hari demi hari yang telah kami lalui ya Bapak. Kau boleh hantarkan kami pada hari ini untuk beraktivitas, mulai dari bangun dari tempat tidur kami ya Bapak, dan juga nanti anak-anak kami ini kembali ke sekolah di dalam proses belajar mengajar ya Bapak. Kiranya Engkau juga yang memberikan roh takut, roh bijak kepada mereka ya Bapak, supaya mereka tetap tertib dan teratur dan disiplin ya Bapak. Karena itu adalah salah satu yang Bapak inginkan dari setiap orang yang siap menjadi hamba-Mu ya Bapak. Ya Bapak, bagi orang tua kami atau orang tua dari anak-anak kami ini yang mungkin sekarang ada di dalam pekerjaannya ya Bapak, kiranya Engkau juga yang menyertai mereka ya Bapak, dan juga yang mungkin di dalam keadaan sakit ya Bapak, terbaring, kiranya Engkau juga ya Bapak yang menyembuhkan ya Bapak melalui medis dan juga melalui obat-obatan. Begitu juga kami ya Bapak, napas kehidupan, napas kesehatan selalu Engkau berikan kepada kami ya Bapak, agar kami mampu melalui hari-hari yang telah Engkau sediakan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu jemaat nomor 337, betapa kita jadi bersyukur.
kita mau kembali ke sekolah kita, tapi ibu akan kembali kepada kelas 10, 11, 12. Anak-anak ibu semuanya, sebenarnya Robles itu sudah mengatakan dengan sebaik mungkin. Setiap itu kelas 12 posisinya di sini, tetapi selalu kamu isi itu dari belakang. Ibu tidak tahu kamu itu mau jadi ekor atau kepala. Jadi mulai minggu depan kelas 12 tetap kamu ambil itu. Yang duluan datang silakan tetap mengambil posisi di depan. Jadi selalu Robles itu seperti ini, Robles itu seperti ini. Padahal kamu yang susah untuk diatur. Jadi tolong ibu minta tolong sekali. Selalu posisikan dirimu itu di depan. Jangan mau terbelakang ya. Oke, kelas 12 di sini. Yang di depan itu kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3 lanjut dengan IPS. Untuk minggu berikutnya nanti kita ganti IPS di depan. Biar sama-sama merasakan itu posisinya di depan. Dan begitu juga kelas 11, kelas 10. Ya, jangan harus diatur, tapi bisa memposisikan diri karena kamu sudah SMA, bisa mandiri ya. Kelas 10 ibu senang karena setiap kamu itu datang ibadah ke sini selalu tetap tertib dan kamu selalu yang terdepan datang. Terima kasih anak ya, dan ini dipertahankan. Bagi anak ibu juga yang kelas 11, 12, ini panutan kamu. Seharusnya yang lebih besar itu yang jadi panutan. Tapi ini yang adik-adikmu yang jadi panutan bagi kamu tidak masalah. Tapi tetap ada perubahan ya. Oke ya, terima kasih anaknya. Tetap dipertahankan, ibu bangga. Pelajaran kamu juga kamu selalu aktif semuanya. Terima kasih. Pertahankan itu. Oke, ya kita mau kembali ke sekolah. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami hari ini. Firman-Mu menyuarakan bahwa Tuhan selalu menyertai kami, menolong kami, bahkan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami tidak akan khawatir karena Tuhan selalu beserta kami. Dan pada saat ini kami mau kembali ke sekolah kami, biarlah Tuhan juga yang menyertai kami. Dan persembahan yang telah kami kumpulkan, Engkau berkati ini untuk pelayanan kami di dalam Robles. Biarlah Tuhan semakin Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan, dan Engkau berkati setiap orang tua kami yang melakukan pekerjaan dimanapun mereka berada. Dan kami yakin dan percaya pertolongan-Mu selalu ada pada hidup mereka. Inilah kami Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ya, selalu baik